Kemudian sahabat Nabi berikutnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orangnya dari sahabat-sahabat yang lain ini lebih cenderung tidak banyak omong. Tetapi ada kesamaan dari sahabat-sahabat yang lain, yaitu tetap sami'na wa ata'na dengan yang diperintahkan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Utsman ini sangat kaya, bahkan wakofnya sampai saat ini masih dipakai. Ketika kalau kalian besok bersama keluarga, saya doakan pergi berhaji, di sana ada sebuah sumur, itu adalah peninggalan dari Utsman bin Affan. Orangnya sangat kaya, sangat bijaksana, dan jasa beliau ini sangat luar biasa anakku sekalian. Kalau kalian tahu mushaf atau Al-Quran yang ada pada saat ini itu dikodifikasikan atau dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini muda, beda dan berbahaya. Waduh, kalau istilahnya anak-anak sekarang itu kan gini, muda, beda dan berbahaya. Berbahaya dalam artian berbahaya ini tekadnya itu sangat bulat dalam membela Islam, terus menegakkan prinsip-prinsip Islam. Itu Ali bin Abi Thalib ini sangat berbahaya dalam artian positif ya, bukan negatif. Ali bin Abi Thalib ini termasuk Ahlul Bait, jadi termasuk keluarga Nabi Muhammad. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad yang menggantikan Nabi Muhammad itu ketika Nabi pada saat itu dikepung oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang kepada beliau, "Wis Kanjeng Nabi, aku wae sing gantikan panjenengan. Wah, saya saja yang gantikan jenengan tidur di atas pembaringan. Jenengan bisa keluar dari sini, biar saya yang menggantikan." Bayangkan anak-anakku sekalian, di usia yang begitu muda menggantikan Rasulullah. Pada saat itu rumahnya Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy, mau dibunuh. Nah, Ali bin Abi Thalib merelakan seluruh jiwa raganya ya untuk membela Islam dan membela Nabi Muhammad, membela agama Allah dan membela Rasulnya. Akhirnya apa? Ketika pedang itu sudah dibunuh sama orang-orang Quraisy, kemudian melihat di dalam pembaringan itu ternyata bukan Nabi Muhammad tapi Ali bin Abi Thalib. Sungguh kaget kan? Sungguh kaget, ternyata tidak jadi dibunuh. Bayangkan kalau takdir Allah menakdirkan Ali pada saat itu dihunus oleh pedang orang kafir, ya insya Allah Ali tidak menjadi khalifah, akan wafat di usia yang sangat belia. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Orang-orang Quraisy tidak membunuh Ali. Orang-orang Quraisy segera pergi dari rumah Rasulullah, kemudian mengejar Rasulullah. Dan saat pengejaran orang-orang kafir ini pun Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian bisa membaca sejarahnya lagi di buku-buku tarikh atau sirah yang lain. Yang terpenting anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita ambil dari sahabat-sahabat Rasulullah ini, terutama 4 sahabat Rasulullah ini, Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama adalah tekad yang kuat untuk membela agama Allah. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, sami'na wa ata'na. Apalagi kita ini adalah warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, termasuk saya, termasuk kalian semua. Ini kan kader Muhammadiyah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dalam artian begini, sami'na wa ata'na dalam kebaikan. Ya, contoh misalkan kalau ibu kalian menyuruh kalian untuk sholat 5 waktu, kalian harus sami'na wa ata'na. Kalau guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian menyuruh kalian untuk belajar dengan baik, kalian harus sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Ini penting. Istiqomah itu adalah senantiasa berbuat baik, tidak hanya besar, kecil tidak apa-apa, tapi terus menerus. Contoh misalkan kalian punya amalan setiap makan membuang sampah pada tempatnya, setiap hari kalian lakukan itu, kalau secara terus menerus itu bisa menjadi amal istiqomah kalian. Terus yang terakhir anak-anakku sekalian, yang kita bisa pelajari dari 4 sahabat Rasulullah ini adalah misi kerasulan mereka. Jadi
misi untuk mensiarkan Islam sampai akhir hayat. Jadi Rasulullah itu memang sudah wafat beribu-ribu tahun yang lalu, tapi tugas Rasulullah itu kita yang meneruskan. Jadi saya, kalian, dan keluarga kalian, sahabat kalian, terus guru-guru kalian, ini adalah penerus atau generasi pejuang Rasulullah, dalam artian memperjuangkan misi-misi kerasulan dari Rasulullah Muhammad SAW untuk mensiarkan agama Islam. Bukan kenabiannya, bukan kerasulannya, tapi mensiarkan Islamnya. Jadi sebisa mungkin Islam itu menyebar secara baik, rahmatan lil alamin, sehingga bisa menjadikan kebaikan di lingkungan sekitar kalian dan di lingkungan kapanpun Anda berada. Itu saja dari Pak Barik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kebaikan itu berasal dari Allah, kebenaran itu juga berasal dari Allah, dan kesalahan dari Pak Barik pribadi, karena Pak Barik juga manusia. Akhir kata, tetap semangat belajar, tetap semangat berbuat baik. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.